bibit alpukat sama aromanis. bibit durian, alpukat, Aromanis sama aromanis. Wah, ini tadi antri dari jam berapa? jam 6:30 Pak. Wah. Kita sudah standby di sini. Mantap dong. Ini ibu tahu seperti ini dari mana? Kemarin dari grup KWT Pak. Oh, kok KWT? Apa sih KWT itu? Kelompok wanita tani. Oh, berarti dari anggota KWT ya? Betul. Mantap dong, luar biasa. Memang sekarang KWT lagi digalakkan ya? Iya. Gimana rasanya kalau nanti mendapatkan pohon nih, nanti secara gratis loh? Senang sekali. Senang sekali ya? Tentu untuk menghijaukan bumi kita yang semakin hari semakin dirusak oleh sejumlah oknum. Lingkungan, kondisi Ya, ya. untuk lingkungan. Oke Mas, dengan Mas siapa? Saya dengan Adi, Pak. Mas Adri, terima kasih. Ini menurut panjenengan gimana dengan adanya program seperti ini? Oh, sangat baik Pak, soalnya kan Oh, kita baik. ikut menghijaukan lingkungan kan Pak. Ya, itu untuk ikut membantu pemerintah ya. Betul Luar sekali. biasa, terima kasih Mbak. Mbak siapa? Ais Pak. Mbak Aisyah. Iya. Berarti kakak beradik nih ya? Oh iya, makasih. Itu pemirsa, senang sekali saya mendapatkan bibit secara gratis. Penerimaan bibit pohon secara gratis. Terima kasih. Luar biasa. Di mana Mas? Di Bima Pak. Mana? Bima. Bima. Iya, NTB. Oh, tapi tinggal di sini di mana? Di Kowo. Oh, di Gowo, ya. Semoga kedepannya bisa bagus. Bisa diikuti oleh wilayah-wilayah lain ya, Iya. di Indonesia ya. Semoga diikuti oleh seluruh Oke, terima kasih Mas apa? Ridwan. Mas Ridwan, makasih Mas Ridwan. Yes. Sukses selalu ya. Jenengan kalau tahu ada informasi seperti ini dari mana? Dari internet, Pak. Oh, Di Twitter. dari Twitter. Aplikasinya. Menurut jenengan acaranya seperti apa? Acara seperti ini menurut jenengan seperti apa? Ini sebenarnya sudah bagus Pak, cuman mungkin perlu ditata kembali Pak untuk Pengambilan nomor pengambilan gitu ya? nomornya Pak. Oke, Ditambah mejanya mungkin. Pak. Oh iya. Oke Mas, terima kasih. Oke pemirsa, semangat pagi, jumpa lagi dengan saya channel KSP. Channelnya orang Jogja yang memang istimewa, luar biasa. Saya pagi ini berada di Jogja Expo Center. Kita lihat ada pengambilan bibit secara gratis. Makanya kali ini saya ingin wawancara dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Nuke Pak. Iya. Saya Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wow, mantap sekali dong. Ibu, ini sebenarnya pengambilan bibit ini dalam rangka apa nih Bu? Baik, ya Pak, ini sebelumnya kalau Bapak lihat, kita ada di JSC ini, kita lagi sedang mengadakan acara yang namanya Indonesia Green Forestry and Environment Expo 2023. Wah, Kalau tadi Bapak juga sempat lihat, ada angkanya Pak di depannya 13. Karena ini adalah kali ke-13 kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Tujuannya apa? Sebetulnya kami hanya ingin melakukan penyampaian informasi, penyebar luasan informasi kepada publik tentang apa sih yang sudah dilakukan untuk lingkungan hidup dan kehutanan khususnya, yang bukan hanya dari kami dari sisi pemerintah, tetapi juga dari mitra-mitra partnership yang lain. Di sini kalau Bapak lihat ada apa dari perusahaan, ya Pak, ada dari asosiasi, kemudian ada dari apa kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang ekoprint dan segala macam. Kembali ke tadi pertanyaan Bapak mengenai pembagian bibit gratis, kita memang sedang punya program besar Pak, namanya Indonesia Volunetzing 2030. Itu adalah sebuah program besar yang lagi kita coba bawa. Bagaimana membuat supaya emisi yang keluar dari khususnya dari lahan-lahan maupun dari kehutanan itu bisa, maksudnya luasan hutan itu bisa menyerap, karena banyaknya pohon nih Pak ya, banyak pohon yang tumbuh, maka itu akan menyerap emisi-emisi yang keluar di lingkungan kita sendiri gitu ya Pak ya. Nah, oleh karena itu kita juga menggiatkan nih Pak mengenai bagaimana publik masyarakat mencintai untuk menanam pohon, begitu Pak. Nah, oleh karenanya kita membuat acara, salah satunya adalah pembagian bibit gratis. Kenapa rame? Karena bibit gratisnya adalah bibit-bibit yang punya nilai produksi unggul Pak, buah-buahan, alpukat, duren dan segala macam, sehingga ada nilai apa ya Pak, ada nilai ekonominya, ada nilai kenyangnya juga mungkin yang Pak. Ya, jadi
Mungkin itu keramaiannya, dan kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apresiasi tinggi nih Pak terhadap masyarakat Yogyakarta. Karena apa? Ternyata antusiasmenya, minatnya tinggi sekali nih Pak untuk menanam pohon ya Pak ya. Jadi kita senang sekali keramaian kemarin itu pada saat pengambilan bibit itu membuat kita makin yakin bahwa sebetulnya program kita untuk menanam pohon atau membuat tutupan lahan di Indonesia semakin baik itu berarti juga positif Pak di DIY gitu ya Pak ya khususnya. Begitu Pak kira-kira. Nah, ini saya anggap sebagai tolak ukur karena di Indonesia ini kalau saya dengar baru di Jogja ini yang mengadakan hal seperti ini, atau mungkin ada dari daerah lain yang sudah mengadakan hal seperti ini. Oh iya Pak, jadi seperti tadi saya sampaikan ya Pak, Pak, ini adalah kegiatan ke-13 sebetulnya. Jadi hampir setiap tahun kita lakukan, kecuali di tahun pandemi kemarin. Sehingga pembagian bibit menjadi salah satu program atau acara yang selalu kita lakukan secara rutin. Dan ini tidak hanya kita lakukan di saat pameran sebetulnya, tetapi di perhelatan apapun besar kita biasanya melakukan juga Pak yang namanya pembagian bibit gratis gitu. Dan ini sudah tersebar dari seluruh Indonesia juga sudah kita lakukan gitu Pak. Hanya saja tadi sekali lagi saya mengapresiasi tinggi karena ternyata antusiasmenya orang masyarakat Yogyakarta ini paling luar biasa gitu loh Pak, ternyata gitu. Saya nggak tahu apakah memang di sini ada tradisi untuk hobi menanam gitu Pak ya gitu. Jadi kita senang sekali melihat antusiasme ini hari ini. Kenapa masih punya antrian panjang? Karena kita mencoba untuk mengatur saja Pak lebih baik sehingga semua mendapatkan jatahnya dengan lebih baik aja gitu loh Pak. Gitu Pak kurang lebihnya ya Pak. Bu, ini bagaimana menurut pendapat Ibu? Karena untuk sasaran ini sebenarnya untuk siapa ini? Untuk kegiatan Indonesia Green Forestry and Environment Expo ini sebetulnya sasarannya memang untuk masyarakat luas Pak. Dan tapi kalau kami boleh bicara lebih khusus lagi, memang kita mengejar generasi milenial nih Pak, yang namanya milenial. Kalau saya generasi kolonial, ya Pak. Jadi ini yang kita tembak memang lebih banyak generasi milenial. Kenapa generasi milenial? Karena satu, selain datanya menunjukkan bahwa generasi milenial ini sedang meningkat ya Pak ya, juga karena dari mereka lah sebetulnya kita masih bisa mengharapkan, masih bisa menitipkan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih baik tentunya Pak gitu. Karena kita berharap umurnya masih lebih panjang ya Pak ya daripada saya gitu Pak, walaupun kita nggak tahu umur siapa yang punya gitu Pak. Kemudian tapi juga minimal lagi tadi saya bilang mereka lebih bisa untuk menyampaikan lagi kepada teman-temannya lebih dalam lingkup yang lebih luas lagi begitu Pak. Begini, jadi tadi memang tujuannya untuk dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat ya. Betul Pak. Karena sesuai dengan pengamatan kami tadi yang hadir di sini untuk mendapatkan bibit pohon itu ada yang dari Magetan, ada yang dari Kebumen, ada yang dari Baron, dan ada yang dari lereng Merapi. Ya. Ini luar biasa. Bagaimana pendapat Ibu ini? Ya, luar biasa. Tadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi tinggi Pak, apresiasi tinggi sekali kepada masyarakat di DIY, di luar dan sekitarannya DIY gitu ya, bahwa betapa pembagian bibit ini mungkin dapat memberikan trigger ya Pak ya, pencetus untuk masyarakat lainnya di luar DIY dan sekitarnya juga untuk sama-sama bisa ikut melakukan penanaman pohon dan tentunya pastinya harus dipelihara dengan baik Pak, karena kawasan yang hijau tentunya juga tidak hanya memberikan kepentingan kita atas tadi ekonomi dan perut tadi ya Pak ya, tapi juga kenyamanan mata, estetika dan lain sebagainya. Itu sih Pak, mudah-mudahan senang sekali yang pasti kita semua. Itu pemirsa dengan Ibu siapa tadi? Saya Nuke Pak. Dari Nuke. Iya. Ini Ibu Nuke. Saya terakhir kali Ibu. Ya, saya juga senang sekali dengan adanya program seperti ini. Apa yang menjadi harapan Ibu, terutama dari bidang Kementerian Lingkungan Hidup Distan Budaya? Bukan Pak, Kehutanan. Lingkungan Hidup dan Kehutanan, betul Pak. Oke, ini harapan nih, mungkin yang terakhir apa yang menjadi harapan? Iya.
tentu saja Pak, harapan kami adalah Indonesia benar-benar nanti dengan seluruh masyarakat ya, seperti kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf H itu memang sebetulnya alam Indonesia ini dan segala kekayaannya adalah diperuntukkan untuk rakyat. Jadi kita berharap dengan semakin baiknya kondisi lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia itu juga dapat memberikan kesejahteraan yang baik untuk rakyat Indonesia tentunya Pak. Mungkin itu yang saya harapkan ya Pak ya, dan kami semua harapkan, dan semuanya berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Demikian Pak. Oke, terima kasih Ibu Nuke. Apa yang semoga harapannya apa yang menjadi harapan dari khususnya dari Dinas Kehutanan ini dapat tercapai sesuai dengan sasaran ya, sesuai sasarannya. Amin. Dan mudah-mudahan semua apa yang diharapkan Ibu ini juga akan kesampaian tentunya. Terima kasih sekali. Terima kasih, Semoga Bapak. Ibu tetap sehat, tetap semangat luar biasa Amin. dalam mengemban tugas dengan amanah. Insya Allah Pak, amin. Terima kasih. Jakarta dan Ya. sekitarnya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi ya Bu ya. Ya Terima Bapak. kasih. Oke pemirsa, demikian tadi Silakan jalan-jalan Pak. bincang-bincang kami dengan Ibu Nuke ya, mengenai penjelasan tentang pengadaan bibit, pembagian bibit pohon secara gratis. Ya. Pemirsa, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kelestarian alam, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menambangi pohon, bahkan sebaliknya, menanam pohon, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali bisa tetap indah, lestari, dan nyaman untuk kita tinggali. Untuk mewujudkan alam yang lestari membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap orang. Perlu saling mengingatkan agar orang-orang di sekitar kita bisa menjaga kelestariannya. Demikian pemirsa sajian kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat luar biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Ingat, senyum itu indah. Tetap semangat luar biasa. Salam santun, salam sehat, salam Indonesia. Sampai jumpa.